Shalom sahabat Skriptura, hari ini kita masuk pada seri renungan Skriptura yang diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kita akan melihatnya dari beberapa kata kunci dalam bahasa Ibrani. Kata kunci yang pertama adalah rakia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 6, kita menemukan kata ini. Kata ini berarti bentangan, sesuatu yang terbentang luas. Dalam dunia kuno, kata ini menggambarkan langit sebagai kubah besar yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Menariknya, rakia ini bukan sekedar struktur fisik dalam konteks teks, ini adalah simbol keteraturan. Tuhan menempatkan batas, Tuhan membuat ruang bagi kehidupan. Dunia yang tadinya kacau mulai diberi arah. Jadi rakia adalah wujud dari Tuhan yang menciptakan keteraturan dan memberi tempat bagi segala sesuatu. Kata kunci yang kedua adalah mayim yang bisa diartikan air. Air muncul berkali-kali dalam pasal ini. Kata mayim di ayat 6 dan 7 menggambarkan air sebagai elemen yang mendominasi kekacauan awal bumi. Dalam bahasa Ibrani, air sering digambarkan sebagai simbol kekacauan. Jadi ketika Tuhan memisahkan air, Ia sedang menata kekacauan menjadi ruang hidup. Kata kunci yang ketiga adalah wafdel, dan Ia memisahkan. Kata ini dipakai untuk menjelaskan tindakan Tuhan yang memisahkan air. Kata kerja ini dipakai beberapa kali dalam Kejadian pasal 1. Misalnya, ketika Tuhan memisahkan terang dari gelap atau air dari daratan. Kata wafdel tidak menggambarkan pemisahan yang kasar. Ini pemisahan yang penuh maksud. Tuhan membedakan supaya ada ruang yang jelas dan kehidupan bisa berlangsung. Kata ini mengandung makna bahwa Tuhan merapikan apa yang kacau dan memberi struktur yang memungkinkan segala sesuatu bisa berkembang. Kata kunci yang berikutnya adalah syamayim, yang dapat diartikan dengan langit. Di ayat yang ke-8, bentangan itu diberi nama syamayim, yaitu langit. Dalam bahasa Ibrani, kata ini punya nuansa sesuatu yang terangkat, luas, dan megah. Dengan memberi nama syamayim, Tuhan menegaskan identitas dari ciptaan yang baru dibentuk. Menamai sesuatu dalam kitab suci berarti Tuhan berdaulat penuh atasnya. Ini bukan sekedar langit fisik, tetapi simbol kehadiran Tuhan yang mengawasi, melindungi, dan mengatur dunia. 4 kata ini, rakia, mayim, wafdel, dan syamayim, membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang karya penciptaan pada hari kedua. Di mana Tuhan tidak hanya membuat segala sesuatu, tetapi juga membentuk, memisahkan, dan memberi ruang bagi kehidupan untuk tertata. Kadang kita merasa hidup seperti mayim, kacau dan tidak teratur. Dalam seri renungan Skriptura hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sanggup melakukan wafdel dalam hidup kita. Ia sanggup memberi batas, arah, dan struktur yang baru. Hidup yang tertata bukan hasil usaha manusia semata. Itu adalah buah dari karya Tuhan yang terus bekerja dalam hidup manusia. Ia yang memisahkan kekacauan, memberi batas, dan menciptakan ruang bagi kita melangkah dengan damai sejahtera. Soli Deo Gloria.